Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Riana Kadarsari SPOG, berprofesi sebagai dokter kebidanan dan kandungan, menjawab pertanyaan seputar menunda haid untuk umroh dan haji. Sebetulnya cara menunda haid yang tujuannya untuk ibadah, baik untuk umroh maupun haji, yang sering kita pakai sehari-hari ada 3. Yang pertama menggunakan pil hormon kontrasepsi atau pil KB. Jadi bisa dipakai, jadi ada pil isinya estrogen dan progestin. Yang kedua, pil yang isinya progestin saja. Ya, yang ketiga dengan suntikan. Tentu saja masing-masing ada keunggulan dan kerugian mungkin ya. Nah, yang sering kita pakai adalah yang sifatnya pil, baik pil KB maupun satu lagi pil yang isinya hanya hormon progestin saja. Kenapa suntik kurang populer? Karena satu, ya harus jauh-jauh hari, nggak bisa mepet-mepet, dari paling tidak 3-4 minggu sebelum perkiraan siklus. Dan biasanya efeknya lebih nggak nyaman karena satu disuntik, yang kedua bisa saja di awal-awal ada rasa spotting, perdarahan flek-flek walaupun bukan kategori haid. Maka tidak terlalu populer dilakukan dengan cara suntik. Nah, kita bahas yang 2 pil yang tersering. Ya, sebetulnya dua-duanya sama-sama sering digunakan. Pertimbangannya masing-masing pil itu ada keuntungan dan kerugian. Kalau pil KB kontrasepsi, merek sih macam-macam, tapi intinya ada estrogen, ada progestin. Keuntungannya biasanya dia untuk jangka panjang atau pasien yang haidnya nggak teratur lebih sering digunakan. Jadi dia bisa diminum sejak hari ke-5 haid. Ya, kalau pil KB yang ada pil kosongnya tidak diminum, tapi langsung disambung ke pil berikutnya. Kalau pil yang nggak ada pil kosongnya, jadi nyambung terus non-stop minumnya. Sampai kapan? Sampai ya selesai ibadahnya. Jadi biasanya akan muncul haid 3 hari setelah obat diberhentikan. Efek yang tidak nyaman adalah estrogen kadang-kadang pada beberapa pasien bikin kondisi pusing, mual ya. Nah, tapi efek yang lebih unggul pada pasien yang dengan pakai pil KB ini sebetulnya adalah minimal efek spotting atau flek-fleknya. Dan tadi buat pasien yang haidnya nggak teratur, itu lebih mudah dipakai. Yang kedua, pil yang isinya progestin saja. Ini lebih familiar ya, biasanya pada pasien yang misalnya haidnya teratur, itu sangat nyaman karena dia udah bisa memperkirakan kapan dia harus minum. Pemakaian pil hormon progestin biasanya pada pasien yang siklus haidnya lebih teratur itu lebih mudah. Jadi pasien bisa minum mulai dari hari ke-7 sampai hari ke-14 sebelum perkiraan dia haid berikutnya. Cara minumnya tergantung dosis obat. Ada yang sekali sehari, ada yang 2 kali sehari. Ini diminum nggak boleh berhenti. Efek yang tersering dirasakan pada pasien yang memakai hormon progestin adalah spotting atau flek-flek. Kadang pasien merasa khawatir apakah flek ini haid. Sebetulnya flek ini bukan menstruasi, jadi jangan diberhentikan. Lanjutkan saja, bahkan kalau dirasa fleknya agak banyak, dosis bisa dinaikkan jadi 3 kali sehari. Setelah obatnya diberhentikan, haid akan normal kembali. Kalau keluhan lebih mual, biasanya nggak terlalu dominan pada orang yang memakai progestin dibanding pakai estrogen dan progestin atau pil KB. Jadi kadang-kadang lebih nyaman dipakai obat yang isinya progestin saja. Apakah harus kontrol? Tentu saja sebaiknya konsultasi. Pada kasus apa terutama? Satu, yang haidnya nggak teratur. Karena kadang-kadang dilema, kita mau menunda dengan memilih obat yang mana, karena bisa jadi kalau pasien haidnya teratur, tahu-tahu dia udah mendekati mau mens misalnya, maka kita akan
membuat strategi baiknya nunda dengan obat apa, atau apakah harus di-haidin dulu. Bisa juga begitu kalau haidnya nggak teratur. Jadi baiknya sih konsultasi. Yang kedua, untuk melihat ada nggak masalah yang mungkin timbul. Contoh, kondisi kandungannya, ada nggak tumor, ada nggak kista. Apalagi kita mau memakai misalnya memilih dengan hormon estrogen misalnya. Yang ketiga, diskusi soal kondisi medisnya. Jadi pada pemberian pil KB ada estrogennya, harus berhati-hati pada pasien-pasien yang kondisi darah tinggi, punya kolesterol ya, riwayat tumor. Nah, makanya berarti penting dong untuk diskusi dulu dengan dokter kandunganmu. Ya, jadi kalau mungkin sudah pernah ngecek atau sudah pernah periksa lah, ya memang nggak selalu ya, apalagi kalau haidnya teratur bisa saja sih pasien tidak memeriksakan. Tapi terutama buat kasus-kasus tadi ada baiknya diperiksa dulu. Ya, terutama tadi adalah satu ya, penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi, gangguan pembekuan darah, penyakit liver, minum obat-obat tertentu. Karena kadang-kadang obat ini bisa mengurangi efek. Jadi misalnya kita punya obat pasien dengan obat-obat liver, ya tentunya nanti dijeda kapan minum obatnya misalnya. Terus kemudian dengan ya tadi ya riwayat-riwayat tumor, ya itu baiknya diperiksa dulu sehingga nanti strategi nunda haidnya lebih aman buat pasiennya. Nunda haid secara alami ya hamil. Mungkin itu saja jawabannya. Kalau ragu memakai obat-obatan, ada baiknya memang umroh itu direncanakan. Kecuali kasus haji ya, karena kalau haji memang kita nunggu kuota, kita udah daftar, toto dipanggil, berangkatnya kapan, kadang-kadang nggak selalu sesuai dengan fase haid kita. Nah, kalau kamu mau merencanakan umroh, paling baik kalau apalagi kalau siklusnya teratur, pilihlah waktu kamu setelah menstruasi. Nah, itu aman deh. Jadi kita nggak terganggu ya haidnya, ibadahnya atau akibat dari flek-fleknya tadi dari pemakaian obat. Kalau sebetulnya tadi kita sudah meminum dengan cara yang benar, artinya memang di waktu yang tepat. Terkadang pasien itu minum terlalu mepet, jadi sudah mau berangkat, mungkin kurang dari seminggu, dia udahlah minum aja. Itu potensi keluar flek memang lebih tinggi. Tapi sebetulnya kalau obat itu tidak dilepas, dinding rahim tidak luruh, jadi kategorinya bukan menstruasi. Flek yang keluar atau darah yang keluar belum tentu kategorinya haid, kecuali kita berhenti obatnya. Kadang-kadang pasiennya takut, udah deh aku lepas aja, ragu nih fleknya, dia sendiri ragu, begitu dia berhentiin mungkin 1-2 hari langsung haidnya banyak, itu sudah kategorinya haid, sayangnya sudah tidak boleh ibadah. Tapi kalau baru spotting, pilihannya tetap tidak di stop obat, boleh dinaikin dosisnya 3 kali sehari, bisa sampai 5 hari. Ketika fleknya berkurang atau sudah berhenti bisa diturunin lagi ke dosis awal 2 kali sehari. Bisa juga ditambahkan dengan obat-obat anti pembekuan darah seperti asam tranexamat atau anti prostaglandin untuk mengurangi fleknya. Tapi prinsipnya tidak diberhentikan. Karena definisi haid adalah withdrawal atau breakthrough bleeding. Jadi begitu obatnya berhenti, luruh dia, maka itu sudah menstruasi. Dan secara pendapat ulama, kalau dalam pengaruh hormon, flek bukan haid maka sah ibadahnya. Kategorinya istihadoh. Demikian juga flek pada pasien yang kategori misalnya pasang IUD. Pasang IUD terus kita pakai tunda hormon, bisa juga tuh suka flek-flek. Karena IUD sendiri pada dinding rahim yang relatif lebih tipis, kita bergerak, gesek-gesek, kadang-kadang ada flek. Jadi ragu nih, ini gara-gara apa? Bisa aja gara-gara IUD-nya, tapi kategorinya istihadoh. Jadi kalau udah istihadoh, silahkan gak usah ragu, gak usah mandi berkali-kali. Yang penting tidak netes darahnya gitu ya, mungkin memakai panty liner atau pembalut. Lanjutkan ibadahnya, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu di stop. Insya Allah tetap sah. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat buat jamaah akhwat yang ingin menjalankan ibadah umroh maupun haji.
tidak ragu lagi dengan informasi tadi. Ingin umroh dan nyaman, silahkan pilih Jejak Imani. Bisa tanya dulu, konsultasinya gratis loh.